Vivi bisa sebutkan asalnya juga dari mana ya? Silakan. Silakan. Suaranya diaktifkan dulu. Bisa diaktifkan suara. Ya, silakan. Ya. Selamat sore Bante, Pak Adi, Pak Bo. Ya. Saya Vivi dari Sidoarjo. Terima kasih untuk Sidoarjo. kesempatannya. Saya mau tanya, bagaimana caranya menjaga pikiran supaya tetap tenang, netral, dan bahagia sehingga bisa bersikap profesional dalam bekerja. Contohnya begini, karena pekerjaan saya itu mengharuskan saya sering bertemu pasien, orang sakit, dan saya harus ngasih semangat ke mereka, saya harus memberi informasi tentang obat, mendengarkan curhat mereka juga. Padahal kalau saya sendiri sedang banyak masalah, mungkin bagaimana caranya mengatasi supaya tetap profesional ini apa yang saya berikan pelayanan kepada pasien itu. Ibu Vivi perawat atau dokter? Saya apoteker. Apoteker ya. Oke, Ya. baik, silakan nanti dijawab dulu ya oleh Dr. Adi dan Bante ya. Ya, silakan mungkin Dr. Adi bisa memberikan sedikit pandangan dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Prinsipnya sebenarnya sederhana. Kita tidak mungkin bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Itu dulu mulai dari sana. Jadi kita tidak akan bisa memberikan motivasi pada seseorang atau pada siapalah, pasien atau apapun itu, kalau kita sendiri tidak tenang. Maka solusinya adalah kita perlu menenangkan diri. Dan bagaimana kita menenangkan diri? Nah, mulailah dengan satu, seperti yang tadi Bante Utama sudah sampaikan, kita perlu berinteraksi atau membaca, mendapatkan informasi yang memang baik dan bermanfaat. Yang kemudian juga yang saya sangat sarankan adalah rutin melakukan meditasi. Ada yang menyebutnya sebagai relaksasi, terserah mau namanya apa, apapun yang mau disebut kegiatannya, tetapi sebenarnya intinya adalah sama. Di mana kita bisa menenangkan pikiran kita dalam tanda kutip kita memotong dulu koneksi kita dengan dunia sekeliling kita masuk ke dalam diri kita dan kita masuk ke titik hening, kita diam tenang. Begitu kita sudah rileks, sebenarnya kita melakukan charging loh. Meditasi itu adalah me time-nya kita sebenarnya. Kita mengurus dan sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk mengamati napas kita, ya. Sibuk dengan membuat pikiran kita benar-benar kembali tenang. Kalau kita terus disibukkan dengan hal-hal di sekeliling kita, itu seperti ibaratnya sebuah gelas bening, ada air, dan itu banyak sekali pasir di dalamnya, dan itu lagi diaduk-aduk tuh. Begitu diaduk-aduk kan pikiran kita kacau. Apalagi tubuh kita capek, kurang istirahat, kurang tidur. Kita perlu menenangkan, kita letakkan dulu, kita endapkan sampai dia benar-benar tenang, maka pikiran kita bisa kembali menjadi jernih. Jadi yang saya bisa rekomendasi kepada teman, sahabat, atau peserta pelatihan saya adalah selain meditasi samatha ya, fokus pada napas atau gerakan perut, saya sangat rekomendasi melakukan meditasi cinta kasih. Jadi meta bawana tuh sangat-sangat bagus dan itu ada riset. Saya ada cerita tuh di salah satu video di YouTube saya, riset di luar negeri bahwa meditasi cinta kasih itu dampak psikologis, dampak fisiologisnya, dampak secara mental itu sangat-sangat bagus. Jadi kalau enggak bisa 1 jam, kalau Anda orang yang sangat sibuk, seperti saya tahu Anda sebagai apoteker sibuk sekali Ibu. Kalau Anda sibuk, ya sudahlah Anda meditasinya cukup 30 menit lah. 1 hari. Tapi kalau Anda sangat sibuk ya saya paham lah, cukup 1 jam lah. Demikian Dr. Po. Terima kasih. Baik, luar biasa. Untuk lengkapnya nanti bisa ditonton lanjut ya Ibu Vivi tadi ya, video tentang luar biasa manfaat tadi untuk kesehatan fisiologis ya kan, berarti berkaitan dengan fisik ya. Kemudian psikologis ya, luar biasa. Jadi bisa dijadikan sebagai acuan, referensi. Karena dalam durasi pendek begini tentu tidak bisa semua dijawab secara tuntas, tas begitu ya. Jadi diberikan dulu mungkin clue-cluenya, nanti bisa dicari kelanjutannya. Bante, silakan Bante untuk menambahkan. Baik, menambahkan apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi saya sepakat. Jadi kita memang supaya bisa tenang, netral, dan bahagia tadi saat menghadapi klien dan lain sebagainya, itu perlu latihan meditasinya agak banyak dan sering. Nah, kemudian meditasi yang kita harus pahami adalah bukan duduk diam. Duduk diam itu adalah latihan meditasi.
Meditasi yang sesungguhnya adalah ketika kita selesai latihan meditasi itu. Sehingga kalau tadi pagi bangun tidur, misalnya setengah jam, malam mau tidur setengah jam, itu adalah latihan meditasi. Kita belajar bagaimana ya saya mengarahkan pikiran saya ini untuk mengamati objek meditasi, misalnya nafas. Bagaimana ya saya mengarahkan pikiran saya ini misalnya pada objek kembung ke perutnya, kembung kempis perut misalnya. Atau bagaimana ya saya mengamati pikiran saya ini pada apa saja yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Saya sedang duduk, saya sedang berdiri, sedang berjalan, dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah latihan. Sama dengan ketika tadi yang saya sampaikan, ketika kita masa pandemi, kita latihan untuk bagaimana ya menyikapi kritikan maupun pujian yang masuk lewat medsos. Itu sebetulnya latihan. Karena nanti di dalam selesai pandemi, kita keluar ke masyarakat, kritikan, pujian itu langsung masuk ke telinga kita. Dan kalau kita sudah terlatih, kita batinnya tetap seimbang menghadapi kritikan dan pujian. Kemudian kalau meditasi juga sama. Kita duduk diam itu sebetulnya kita masuk ke karantina mandiri ya. Mungkin itu kalau tadi Pak Adi menyampaikan sebagai me time itu karantina mandiri. Jadi waduh ini saya daripada saya ketularan penyakit di luar, saya karantina dulu pikiran saya. Nah, saya mengamati pikiran entah dengan objek apa saja terserah, mau napas mau apa saja terserah. Kemudian selesai karantina itu, saya bangkit dari tempat karantina saya keluar dari kamar karantina saya masuk ke dunia nyata. Apakah Anda misalnya menangani pekerjaan Anda dan sebagainya, Anda tetap sadarnya sama seperti waktu tadi Anda di karantina. Jadi waktu jalan sadar saat ini saya sedang jalan. Waktu berbicara sadar saya sedang berbicara. Kemudian waktu orang itu menceritakan sesuatu, wah yang mungkin menegangkan, yang menakutkan, kita sadar, saya sedang mendengar. Jadi melihat itu sebagai satu objek yang ada seperti kita mengamati nafas dan gejala tubuh kita membesar, mengecil, mengkilap, kemudian berwarna dan sebagainya, itu kita hanya ngamati saja, tanpa batin yang terganggu. Nah, kalau kita masih belum bisa, masih batinnya goyang, diem dulu sebentar. Ya, kita diam, tarik nafas 3-4 kali, amati nafasnya, atau kita mengucapkan dalam batin, tadi seperti yang ditanya oleh Pak Hendri tadi, misalnya, amati di dalam batin kita, saat ini saya sedang apa ya? Oh, sedang mendengarkan. Oke, mendengar, sudah. Nanti batin menjadi tenang, kemudian kita melayani dia lagi. Kalau batin belum tenang, kita bisa sebentar ya, kamu duduk dulu, saya akan ngambil barang dulu. Padahal sebetulnya kita menenangkan pikiran dulu. Sudah gitu, sudah tenang, kita ketemu orangnya lagi, gimana tadi selanjutnya ngomongnya gimana tadi. Jadi itu sebetulnya adalah merupakan latihan sampai kemampuan kita mengamati hidup saat ini menjadi lebih maksimal. Awalnya kita gampang goyang, lama-lama kita makin mengembangkan kesadaran, makin batinnya makin tenang, makin netral, makin stabil, dan sampai akhirnya benar-benar kita batinnya netral. Itu semua butuh latihan, itu semua butuh jam terbang. Bukan karena di pil tertentu, minum obat tertentu, kemudian bisa tenang menghadapi apa saja, tidak bisa. Semua itu jam terbang. Sebanyak apa latihan Anda, itu nanti yang akan menunjukkan kualitas hasil dari ketika Anda bergaul dengan orang lain. Begitu saya kira. Terima kasih Pak Po, silakan. Terima kasih Bu Vivi, wajah Anda sudah agak berubah ya, udah agak senyum ya kan ya. Tadi pertanyaan pertama kayaknya stres banget gitu ya. Pandangan saya belum tentu stres juga, tapi sekarang sudah udah senyum, udah bagus gitu. Ya, Dokter Adi silakan. Ya, saya izinkan saya menambahkan sedikit. Untuk Ibu Vivi, bila berkenan di kanal YouTube saya itu saya ada membuat 2 audio tuntunan relaksasi. Saya nggak berani bilang itu meditasi ya, tuntunan relaksasi. Jadi bisa di-download dan itu free. Ada yang 26 menit, ada yang 59 menit. Itu cukup membantu untuk di awal-awal untuk kita bisa lebih tenang. Jadi itu bisa di-download, silakan. Terima kasih. Oke, baik ya, Bu Vivi sudah mendapatkan banyak sekali peluru-peluru ya kan untuk digunakan secara positif. Saya akan bacakan dari sebentar ya, ketimpa-timpa jadinya pertanyaan semua ini. Oke. Dari William Pematang Siantar. Ya, Dokter Adi kan pernah mengisi di Pematang Siantar ya. Ya. Sumatera Utara ya, Pematang Siantar.
Ya, pertanyaannya begini. Saya memerhatikan ketika Pak Adi beberapa kali menyinggung tentang pikiran bawah sadar, ya kan? Menunjuk ke area kepala katanya. Sedangkan ya, mana ini? Sedangkan ketika menyinggung pikiran bawah sadar menunjuk ke area dada. Pertanyaan saya, apakah letak pikiran bawah sadar tidak sama dengan pikiran sadar di area kepala? Wah, ini kalau sudah soal letak-letak ini saya pusing juga ini. Silakan Dokter Adi. Nah, itu hanya sebenarnya kebiasaan saya untuk memudahkan ya, memudahkan orang secara visual memahami. Anda bayangkan kalau saya bilang begini, nah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, kan bingung tuh orang-orang itu, ya kan? Biasanya kan kita bilang pikiran sadar itu ada di sini, bawah sadar karena dia di bawah, dia di sini. Jadi begitu, kalau saya bilang ini pikiran sadar, ini bawah sadar, itu hanya sebuah analogi saja. Tapi sebenarnya pikiran itu nggak letaknya di sini atau di sini. Pikiran itu letaknya itu sebenarnya kita tuh, pikiran kita tuh ada bahkan pada sel-sel tubuh kita tuh ada pikiran sebenarnya. Ya, jadi tidak terbatas hanya pada di otaknya kita. Dari literatur ya, ini saya bicara literatur ya. Dari literatur yang saya pernah pelajari bahwa pikiran itu sebenarnya ada dalam bentuk sebuah medan energi sebenarnya. Ya, jadi dia tuh sebuah medan energi yang melingkupi seluruh tubuh kita. Itulah pikiran kita. Jadi pikiran sadar, bawah sadar itu dalam bentuk medan energi. Ada yang mengatakan pikiran itu di otak, ya terserah, tergantung dari referensi mana yang mereka gunakan. Tapi yang saya temukan adalah bahwa bahkan pada level seluler, pada selnya kita itu ada pikiran. Ya, seperti itu. Jadi itu hanya ilustrasi ya, sadar, bawah sadar. Jangan dibalik, sadar, bawah sadar, nanti bingung nanti. Terima kasih. William ini pasti otak kirinya bekerja sangat dominan ya, sehingga memerlukan rincian ya. Soal otak kanan kiri, nanti belajar pada sesi berikutnya ya. Lain lagi itu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan dari Zoom dari Ana di Jakarta. Yang mulia Bante bisa menjawab dulu, nanti Dr. Adi bisa menambahkan ya. Bagaimana, ini yang kedua saja saya baca, karena yang pertama tadi sepertinya sudah banyak dibahas ya. Yang kedua saja saya baca, bagaimana menyikapi rasa takut atau khawatir di masa depan. Khawatir akan masa depan, Bante. Bagaimana Bante? Dari Ana di Jakarta. Baik, prinsipnya sebetulnya ini kan hidup saat ini tadi itu ya. Jadi kalau kita amati ini beberapa pertanyaan yang muncul hari ini sebetulnya hanya pendalaman pada hidup saat ini, bahwa hidup saat ini yang kita ketahui adalah berusaha menyadari saat ini saya sedang apa. Itu prinsipnya. Untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Masa lalu timbul penyesalan, perbaikilah saat ini. Masa depan timbul ketakutan, kecemasan, kegelisahan, perbaikilah mulai saat ini. Ini sama dengan kalau kita dulu zaman sekolah ujian. Bahwa kalau ujian kadang-kadang kita takut, aduh besok mau ujian ini, gimana sekarang masih belum siap? Sudah, sekarang mulai saja saat ini saya mulai membaca. Sudah diawali dari saat ini. Karena kalau kita hanya takut pada masa depan terus, hasilnya kita tidak melakukan apa-apa di masa sekarang. Jadi bagaimana menyikapi rasa takut di masa depan, mulailah saat ini yang terbaik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena kalau yang terbaik saat ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, di masa depan saat yang menakutkan itu, kalau terjadi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Tapi kalau timbunan kebajikan dan usaha kita sudah maksimal saat ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, maka yang menakutkan itu pada saatnya justru tidak menakutkan lagi. Dalam banyak kesempatan kita sebetulnya lebih banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Saya juga sepakat dengan Pak Adi tadi menyampaikan, pikiran saya menunjuk di sini, saya nggak menunjuk dengkul saya juga. Ini supaya untuk lebih visualisasi. Walaupun saya juga sepakat dengan Pak Adi, mungkin di dengkul saya juga ada bentuk pikiran, tapi saya nunjuknya sini saja. Ya. Jadi sebetulnya itu adalah merupakan gorengan kita sendiri. Kadang-kadang kita kan pikir, aduh, besok kalau saya naik pesawat, kemudian harus cek kesehatan, bagaimana ya? Ternyata setelah kita jalani, tidak semenakutkan yang dibayangkan. Ini kerjaan pikiran kita nih yang bikin heboh banget. Itu didramatisir oleh pikiran kita itu. Ya, seperti kalau orang mau nembak lawan jenis,
Waduh, besok saya harus ngomong apa ya? Saya harus suasananya dibikin apa ya? Kita dipengaruhi oleh drakor-drakor itu. Jadi, waduh, ini suasananya harus remeng-remeng, harus, aduh, jalani saja, nanti tahu-tahu bisa-bisa sendiri. Ya, nah, jadi itu bagaimana menyikapi rasa takut? Latihanlah selalu hidup saat ini, dengan selalu sadar saat ini saya sedang apa, sering ditulis di tempat yang kita sering tinggal, misalnya di meja kerja kita, di dekat kita, ya pokoknya yang sering duduk, tulis saja saat ini saya sedang apa, termasuk juga menjadi pembukaan kita kalau buka HP juga tulisannya saat ini sedang apa. Dan itulah yang akan membuat kita setahap demi setahap, rasa takut gelisah menghadapi masa lalu, kecemasan menghadapi masa depan, nah, kemudian ketakutan, trauma di masa lalu, sedikit demi sedikit akan berkurang bahkan menjadi lenyap. Demikian. Pak Bu, silakan. Ya, baik. Dr. Adi, silakan jika ingin menambahkan. Ya, saya menambahkan sedikit ya. Jadi yang perlu dipahami begini, bahwa emosi takut ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Ini adalah, kita perlu memahami dulu, sebenarnya takut ini apa sih? Takut ini adalah sebuah pesan dari bawah sadar kita, itu adalah sebuah pesan yang sifatnya untuk antisipasi. Oh, saya takut akan masa depan. Yang dalam kategori takut ini ada cemas, khawatir, dan teman-temannya ya. Jadi, saya takut akan masa depan saya. Berarti kita ini belum siap. Karena belum siap, kita merasa takut. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya buat persiapan. Jadi jangan cuma takut saja, dan seperti yang Mbak tadi sudah katakan, bagus sekali ya. Kalau hanya takut saja, akibatnya kita akan lumpuh oleh ketakutan kita. Berdasarkan pemahaman bahwa perasaan takut adalah sesuatu yang baik, maka kita menyiapkan diri. Nah, maka pentingnya kita, seperti tadi sudah Banti sampaikan dengan sangat-sangat bagus ya, kita refleksi di masa lalu ini bagaimana, kenapa hidup saya seperti sekarang ini. Sebenarnya saya punya sebuah slide lagi yang tidak saya tampilkan, yaitu, jadi begini, hidup saat ini, kita saat ini karena adalah apa yang terjadi di masa lalu kita, benar gak? Ya, dan apa yang kita lakukan dengan masa sekarang ini, itu yang akan menentukan masa depan kita. Sehingga apabila kita tidak melakukan apapun di masa sekarang ini, dipastikan masa depan kita akan persis sama dengan masa lalu kita. Maka untuk itu kita perlu planning. Nah, planningnya seperti apa? Yaitu tadi, kita maunya apa, ini goalnya apa, strateginya seperti apa. Saya punya banyak klien, ini betul seperti Bante bilang, itu digoreng-goreng oleh pikirannya sendiri. Aduh, saya cemas begini Pak Adi, saya cemas ini begitu, saya cemas itu begitu. Saya bilang, udah gini aja. Taruh dulu cemasnya, coba Anda buat planning deh, kira-kira ke depan itu kamu planningnya seperti apa. Anda buat ya, dan itu tertulis loh ya. Nggak boleh cuma di angan-angan sini. Karena pikiran sadar kita, short term memory kita, memori jangka pendek itu terbatas kemampuannya. Jadi Anda harus menulis sehingga menuangkan apa yang ada di sini ke kertas ya. Saya menunjukkan ke sini ya, tidak menunjuk ke dengkul ya. Jadi kalau di dengkul tidak kelihatan kamera saya nanti. Jadi menunjuk ke sini. Nah, apa yang terjadi? Setelah ditulis sama dia, terus dia bilang begini, "Loh, kok kecemasan saya hilang?" Saya bilang, "Iya, karena tuh digoreng sendiri oleh pikiranmu." Dan memang by default kita punya desainnya kita tuh seperti itu. Karena pikiran bawah sadar, fungsi utamanya adalah fungsi proteksi. Jadi kita memang didesain untuk memandang sesuatu cenderung dari sisi atau perspektif negatif. Untuk keselamatan kita loh. Satu contoh, malam-malam kita lagi jalan misalkan di pekarangan dan lampunya kurang terang. Kemudian kita melihat sesuatu kayak modelnya tuh kayak agak panjang, melingkar itu di tengah jalan. Yang langsung muncul di pikiran kita tuh apa? Wah, ini ular ini. Bahaya ini. Kita langsung refleks, kita mundur. Ya, dan rasa takut menguasai kita. Takut itu fungsinya adalah proteksi diri, kita menghindari, menjauh dari bahaya. Tetapi setelah kita lebih tenang, kita mengamati pelan-pelan. Kalau pas ada senter, kita senter. Walah, itu cuma tali tambang saja yang jatuh di situ. Jadi itu fungsi proteksi. Nah, orang biasanya karena tidak memahami ini, digoreng oleh pikirannya dia, sudahlah, habislah kita. Akibatnya kita lumpuh, tidak bisa melakukan apapun. Demikian, terima kasih. Oke, baik, sudah menjawab ya, digoreng. Kalau kata digoreng, saya ingat menggoreng saham ya. Lagi curhat ya. Ini lagi merah nih, foto lagi merah. Lagi merah terus ya. Punya saya hijau terus Pak Po. Punya saya hijau terus. Kapan-kapan kita ngobrol.
Bersyukur, baiklah. Nah, jadi kedua narasumber mengatakan ya supaya tidak cemas masa depan, kalau pendiri Amerika Benjamin Franklin bilang, if you fail to prepare, you prepare to fail. Ya, jika Anda gagal merencanakan, maka Anda sudah merencanakan kegagalan, gitu ya. Jadi belajarlah bahwa Bante tadi berkali-kali katakan, Dr. Adi juga, bahwa kita tidak disalahkan menyiapkan rencana masa depan sekarang. Tadi kan Bante bilang, kalau kita udah siap ternyata nanti naik pesawat tidak seserem yang kita bayangkan, nah itu kan jadi bonus. Ketakutannya nggak ada gitu kan, malah jadi happy gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Sandy di Balikpapan, apakah sama dengan yang raise hand ya? Silakan, panitia berikan kesempatan kepada Sandy atau Sandy di Balikpapan untuk bertanya langsung ya kepada narasumber. Silakan Sandy. Silakan. Suaranya? Belum aktif Sandy suaranya? Ya, tolong diaktifkan dulu. Ya, oke, silakan. Ya, sudah. Bante, terima kasih Pak Ponichan dan Pak Adi Gunawan. Ya. Saya mau tanya untuk Bante Utamo, dalam kehidupan sehari-hari apabila kita menemukan kesulitan hidup, kadang kita bingung mau bertanya ke siapa. Mungkin orang terdekat kita tidak sepemahaman. Kalau kita bertanya kepada teman yang kita rasa lebih senior atau dekat, tapi kita tidak menyebutkan siapa sih orang ini yang mengalami masa ini, atau mungkin kita sendiri tapi kita tidak sebutkan nama kita agar menghindari terjadinya gosip. Kalau kita teruskan cara untuk bertanya seperti itu, apakah baik menurut Dhamma? Karena sekarang ini kadang-kadang saya melakukan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Sandy, terima kasih banyak di Balikpapan ya. Silakan Bante. Ya, memang kita pasti umat Buddha sama dengan yang lain-lain punya kesulitan hidup. Kemudian kita mau ngomong sama siapa ya? Ngomong sama Pak Po punya kesibukan, ngomong sama Pak Adi punya kesibukan, ngomong sama Bante punya kesibukan, atau kadang kita mau ke wihara juga ada kerepotan, atau Bante di wihara mungkin pas nggak ada dan lain sebagainya, lalu saya harus ngomong sama siapa? Oke lah, saya ada teman, saya ada orang tua, saya ada tetangga, kadang saya juga bisa tanya jawab di dalam forum tertentu secara online misalnya, boleh saja. Kemudian apakah kita bisa menggunakan pihak ketiga? Jadi misalnya kita tanyanya, gini ya, ada orang, dia punya masalah keluarga, gini-gini, ini bagaimana ya jalan keluarnya? Terus orang ngomong, kamu ya, bukan, ini ada orang yang seperti itu. Nah ini kemudian ditanya, apakah ini baik? Tidak masalah. Yang penting Anda mendapatkan solusinya. Kan intinya solusi sebetulnya ada pada diri kita masing-masing. Masalah itu sebetulnya tidak berasal dari luar. Ya, kalau tadi yang sering saya sampaikan, kita dimaki orang, dipuji orang, atau mungkin kesulitan ekonomi misalnya, atau sakit misalnya, atau apa saja. Sebetulnya dunia luar kita itu netral, tidak memberikan masalah kepada kita, juga tidak memberikan kesenangan kepada kita. Rasa senang ataupun rasa tidak suka itu ditimbul karena pikiran kita. Satu contoh, sakit, kalau menurut orang normal, orang di luar, orang rata-rata, sakit itu adalah karma buruk berbuah. Tetapi, kalau Anda kemudian pas kerja di kantor, kemudian Anda mengalami sakit lalu pulang cepat, dan ketika pulang cepat itu di kantor terjadi huru-hara, bos marah besar kepada semua anak buah, kemudian Anda bisa merenung, untung aku sakit ya, jadi aku sudah pulang cepat, jadi aku nggak kebagian marah-marahnya. Jadi sakit yang menurut orang umum itu semua karma buruk, bagi kita dalam kondisi demikian jadi karma baik. Sebaliknya, misalnya mendapat uang, wah ini karma baik nih. Nah, jadi kita di kantor kemudian dikasih uang, waduh karma baik nih, senang sekali. Tapi uang ini ternyata ada berkaitan dengan misalnya suap misalnya. Wah, kita jadi, ya
Dapat uang bukan seneng nih, malah jadi karma buruk. Artinya apa? Sakit yang tadi dikatakan karma buruk ternyata tidak untuk semua orang. Suap yang mestinya ataupun menerima uang dianggap karma baik ternyata juga tidak untuk semua orang. Jadi dunia luar itu netral. Pikiran kita kalau tercapai keinginannya itulah karma baik, senang. Kalau tidak tercapai menjadi tidak senang. Nah, sekarang kalau kita lalu merasakan itu, kemudian kita mengalami masalah. Lalu kita konsultasi. Sebetulnya hasil konsultasi itu semua, kemana saja Anda pergi, endingnya kita yang harus menyelesaikan sendiri. Karena masalah itu ada di diri kita. Sama dengan kita pergi berobat ke dokter, dokter cuma ngasih resep, kemudian beli di apoteknya Ibu Vivi tadi, kemudian obatnya kita minum sendiri. Tidak bisa dokternya minumkan untuk kita sampai kita sehat, tidak mungkin. Nah, jadi kita yang harus menyelesaikan sendiri, bukan orang lain. Nah, karena itu Anda menggunakan orang ketiga atau orang ke-10 atau orang keberapa, boleh saja. Anda misalnya menggunakan kata-kata lain. Saya pernah baca loh di buku, ternyata orang kalau stres kasus rumah tangga itu begini, cara penyelesaiannya. Betul nggak? Nah, itu juga boleh. Kemudian orang katakan, salah itu, mungkin ada pandangan lain ini, kalau buku ngomong gitu, ini gini, padahal yang kena kasus rumah tangga itu kita. Kemudian kita sudah bertanya kepada orang lain, cara penyelesaiannya begitu. Kemudian kita bisa jawab seperti itu. Misalnya, oh saya sudah pernah dengar nih, ada kisah, kalau ada problem ini penyelesaiannya begini. Benar nggak itu? Oh benar, oh ini salah. Tidak problem. Silakan. Ya, tapi kalau vaksinasi jangan pakai orang ketiga. Saya kepingin vaksinasi. Ini adik saya pengen vaksinasi, dia sudah divaksin, masih divaksin lagi atas nama kita. Ini sesat itu. Iya, betul. Tapi kalau menanyakan nasihat, boleh saja orang ketiga, orang keempat, orang ke-10, silahkan. Intinya Anda dapat cara untuk menyelesaikan masalah. Betul. Baik, terima kasih Bante. Santi sudah bisa diterima ya. Jadi kalau konsultasi itu namanya konsultasi atas nama, ya kan? Nggak apa-apa. Ya kan, mau kita samarkan, mau kita apa, kan sering kita lihat ini, bukan sebenarnya. Saya kan susah bicara sama Dokter Adi, baru saya ngomong satu kata dia bilang curhat ya, curhat ya, curhat ya. Nah ini kalau di panggung serunya kami bertiga kan begitu. Ketika saya bercerita tentang rumah tangga, langsung Dokter Adi bilang, wah ini curhat nih, ini istrinya nggak ada di sini nih. Ada istri saya lagi nonton di luar sana. Yang mana? Tadi katanya ada Meiling, Meihua, Melan. Saya catat loh ini. Ketemunya Meme ya. Geger mereka. Nanti geger ya. Geger. Benar geger nanti ya. Baik, luar biasa Bante ya Dokter Adi. Sebentar Dr. Po. Oh, yes. Kalau di Medan, saya dengan Bante memang kami kalah posisi. Ya, tapi kalau di sini di Zoom, Anda jangan coba-coba, ini 2 lawan 1 loh. Nah, ya. Oke. Bisa lawan 3 karena istrinya di rumah, kita bisa provokasi. Betul, 3 nanti. Luar biasa. Tenang bro, aku masih ada Christine di situ, Medan. Oh, itu murid saya tuh, pasti bela saya. Jadi bloknya ke sana ya, jelas ya. Jelas. Oke Bante, kita ke berikutnya Bante ya. Ini nanti baru saya ke Resen ya. Yang Resen yang Galaxy S6 tolong ganti nama dong. biar saya bisa sapa namanya ya. Oke, saya baca dari Seirampah. Nah, ini tempat saya SMA nih Bante. Ya, Seirampah Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah mama saya sekarang mengalami kecemasan yang berlebihan. Maaf. Mana tadi ya? Sebentar. Tadi ada dari Seirampah yang soal kebahagiaan itu tadi. Coba bisa diberikan ke saya lagi nggak, Christine? Nomor kalau 38, tidak ada, Pak Dokter Po. Pertanyaan nomor 38. Luar biasa. Oke, baik. Dari Susana dari Seirampah ya. Ini berarti Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Begini, tadi saya dengar kita hanya memberi apa yang kita punya. Nah, ini tadi persis diucapkan Dokter Adi ya. Artinya misalkan kita ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka hal ini kita harus punyai dulu kebahagiaan pada diri kita sendiri. Bukankah begitu? Dia tanya. Lalu pernah saya dengar bahwa jika Anda ingin bahagia, maka bahagiakan terlebih dahulu orang lain. Nah, ini yang mana yang betul ini sebetulnya? Silakan Dokter Adi. Oke, jadi begini.
Yang betul itu adalah kita harus membahagiakan diri sendiri. Ah, Jadi begini teman-teman, banyak orang itu terjebak dalam pemahaman yang kurang tepat. Ya, mereka bilang begini, saya ingin membahagiakan orang tua saya, Pak Adi. Saya ingin membahagiakan pasangan saya. Saya bilang, Anda nggak bisa membahagiakan mereka. Kenapa? Karena mereka punya persepsi mengenai bahagia itu kan beda dengan kita dong. Jadi saya biasa bertanya kepada, kalau klien ya saya tanya, kalau dia nggak bahagia saya tanya, coba selesaikan kalimat ini ya. Saya merasa bahagia jika. Jadi dia bilang, saya merasa bahagia jika sudah punya anak laki. Oke, saya bilang sekarang sudah punya anak laki belum? Belum. Anaknya apa? Perempuan. Atau sebaliknya, saya merasa bahagia jika anak saya sudah menikah. Saya tanya, anaknya berapa? 5. Udah nikah semua belum? Belum. Jadi dia akan tunggu sampai 5 anaknya semua selesai menikah, baru dia bahagia. Nanti kalau sudah anaknya menikah, saya tanya lagi, udah bahagia belum? Belum. Kenapa? Saya belum punya cucu. Nah, ya kan syaratnya bertambah lagi tuh. Jadi kita tidak pernah bisa membahagiakan orang lain, yang kita bisa lakukan hanyalah membahagiakan diri sendiri. Dan tanggung jawab kebahagiaan itu ada pada masing-masing orang, bukan pada masing-masing kita, bukan kita membahagiakan mereka. Karena kalau mereka punya perspektif, punya pemahaman, punya syarat bahagia, itu berbeda dengan yang kita punya, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa membuat mereka bahagia. Dan kalau saya, apabila ada orang yang memutuskan untuk tidak bahagia, yaitu pilihannya dia. Mungkin dia bahagia dengan ketidakbahagiaannya dia loh. Jadi biarlah dia menikmati ketidakbahagiaannya, mungkin dia bisa bahagia dengan itu. Jadi saran saya adalah, pastikan kita bahagia. Karena kalaupun kita sudah bahagia nih, dan orang di sekitar kita tuh tidak bahagia, paling tidak, kita bisa memberikan vibrasi positif bagi mereka. Ya, jadi kita memberikan pengaruh positif bagi mereka. Coba bayangkan, kita mau membahagiakan orang tua kita tidak bahagia, kemudian kita juga nggak bahagia, terus akhirnya satu rumah nggak bahagia dong. Ya kan? Jadi lebih baik, oke lah, kalau yang lain tidak bahagia, kita bisa bahagia, dan mungkin nanti dari sana mereka akan bilang begini, kayaknya ada yang salah deh dengan diri kamu, misalkan begitu. Mereka nggak bahagia, kita bahagia. Kita bilang, apa yang salah? Kalau kondisi begini, kamu mestinya nggak boleh bahagia. Kayak kita gini loh, kita nggak bahagia. Itu yang benar. Kenapa kamu bisa bahagia? Nah, kita balik. Kayaknya ada yang salah dengan Anda. Kenapa? Kalau kondisi begini, kita tetap bisa bahagia kok. Kenapa Anda memilih tidak bahagia? Jadi bisa nanti terjadi sebuah diskusi konstruktif, mereka bisa merenung, siapa tahu setelah itu mereka bisa tercerahkan dan mereka bisa bahagia. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Adi. Ya, Bante silakan Bante. Oh, saya kira sudah lengkap itu jawabannya. Sudah lengkap ya, Bante? Sudah. Iya, baik. Terima kasih. Jadi yang di seri 4 tadi sudah dijawab oleh Dr. Adi ya. Jadi bahagiakan dulu dirimu. Sama dengan itu, forklift ya kalau nggak salah istilahnya ya. Yang itu loh untuk mengangkat sampah yang berat itu Ya. dikali itu. Kalau misalnya body Anda 1 ton, yang mau diangkat 2 ton ya pasti Anda terbalik dong. Betul. Karena kan kekuatan Anda kan tidak mencukupi itu gitu kan ya. Betul. Nah, jadi mengisi diri dulu ya kan dengan forklift itu 2 ton, sampah yang mau diangkat tuh 1/2 ton atau 1 ton dia masih bisa ngangkat. Tapi kalau Anda punya 1 ton yang diangkat 2 ton ya pasti terbalik. Ya, karena kan gitu ya kira-kira ya Bante ya, Dr. Adi ya. Nah, itu salah satu perumpamaan lah ya. Oke, saya akan bacakan lagi. Ini pertanyaannya luar biasa Bante. Ini padahal waktu kita kalau menurut durasi sudah hampir 3 jam ini menjelang ya. Saya bacakan dari mana ini? Dari Winnie ya, dari Winnie di Jakarta Bante. Jika saya sebagai anak berusaha belajar menata pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik untuk menjemput hoki, namun orang tua saya justru sebaliknya selalu berpikiran dan ucapan negatif. Apa hoki saya sebagai anak terhalang oleh sikap orang tua yang negatif? Wah, ini menarik nih Bante. Silakan Bante. Upaya mengendalikan pikiran, ucapan, dan perilaku menjadi baik itu betul. Tetapi kok lingkungan saya malah negatif ya, enggak apa-apa. Ini mungkin nanti seperti yang disampaikan Pak Adi dalam menjawab pertanyaan sebelumnya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk jadi baik. Kalau tadi kan Pak Adi pertanyaannya adalah, atau jawabannya, kita tidak bisa memaksakan orang menjadi bahagia. Karena bahagia itu urusannya dia. Demikian pula kita tidak bisa memaksakan orang lain berpikir positif. Cuma kita yang bisa melatih diri kita supaya berpikir positif.
termasuk menghadapi kenegatifan pola pikir orang tua. Nah, salah satu cara berpikir positif adalah sering mengatakan memang dia begitu. Jadi kalau kita bisa menerima kenyataan dengan lebih mudah itu dengan kata-kata memang dia begitu. Orang tua saya kok pikirannya negatif, padahal saya ini kepingin belajar berpikir positif. Ya memang orang tua saya begitu, ya sudahlah biarkan dulu aja. Biarkan dulu, tapi kita terus mengembangkan pikiran positif. Sehingga kalau tadi yang disampaikan Pak Adi, kalau kebahagiaan dari dalam kita ini timbul terus, mungkin akan auranya ini memancar ke lingkungan kita. Demikian pula pikiran positif. Kalau pikiran positif ini terus kita kembangkan, salah satunya dengan mengucap memang dia begitu, lebih sering mengucap dia begitu, memang seperti itu, maka nanti lingkungan kita, orang tua kita pun akan terkondisi untuk bertanya, kamu kok bisa ya santai, tenang seperti ini, padahal kita ini kan zamannya gelisah, gini menakutkan, semuanya serba mengerikan. Loh ya gimana, kan kita gelisah tidak menyelesaikan masalah. Kita justru bisa menerima kenyataan dulu bahwa sekarang ini kondisinya memang berubah, karena pikiran kita tenang, kita bisa mencari jalan keluar. Nah, kalau orang tua yang tadi berpikir negatif, kemudian terkondisi bertanya, dan kita terkondisi untuk menjelaskan, maka orang tua yang berpikir negatif itu lama-kelamaan bisa jadi berpikir positif. Dan sebagai anak, ketika mampu mengenalkan dharma kepada orang tua, sehingga mulai berkurang ketamaan, kebencian, dan kegelapan batinnya, maka kita sebagai anak telah banyak melakukan jasa kebajikan, sehingga ini tentu akan membuahkan hoki yang lebih banyak datang pada kita. Nah, jadi inilah caranya kalau kita mau menghadapi lingkungan yang negatif, jangan ikut negatif. Justru kita merenungkan, lingkungan negatif. Saya harus seperti teratai, walaupun di lingkungan berlumpur, saya harus tetap tumbuh seperti teratai yang tidak terkotori oleh lumpur. Demikian pula di dalam lingkungan yang negatif, saya harus berpikir positif, terus berpikir positif untuk memancarkan pikiran positif ini kepada mereka. Kalaupun nggak bisa, minimal saya sudah positif duluan. Ya, ini pikiran ucapan positif yang baik ya, bukan positif COVID-19. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin. Bante Dr. Adi, silakan kalau ada. Ya, sedikit saja. Jadi teman-teman dari pengalaman ya. Jadi itu untuk kita pikiran atau kondisi positif negatif ini nih biasanya tuh kan bisa saling melemahkan kan, begitu kan? Jadi dari apa yang saya temukan, teman-teman, kita itu hukum Pareto ya, 20-80. Kalau ada 2 orang positif, 8 orang negatif, maka 2 positif ini bisa menetralisir yang 8 loh. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Iya. Oke, jadi kalau di rumah misalkan satu rumah katakanlah papa mama belum mengerti dan dia negatif, kemudian katakanlah 5 saudara. Kalau 2 saja yang positif, ini paling tidak bisa memberikan dampak yang signifikan kepada yang lain-lain. Jadi mereka terpengaruh secara positif. Dan satu hal lagi yang kita perlu perhatikan adalah hati-hati sekali, ada yang namanya crab mentality, mentalitas kepiting. Jadi orang-orang itu kecenderungannya, ini ada cerita kan, kalau kita masukkan kepiting ke dalam sebuah pot begitu, kalau dimasukkan 2 saja ke dalamnya, maka mereka tidak akan keluar. Kenapa? Kalau satu mau keluar, yang satu pasti akan narik turun. Jadi semakin banyak orang negatif di dalam, yang mau keluar itu akan ditarik terus. Mereka tidak mau ada yang keluar dari keranjang itu. Nah, kita harus hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam sana, karena banyak orang di luar sana yang dia negatif dan dia mau kita juga negatif seperti mereka. Jadi jangan, hati-hati dengan mereka. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Jadi sudah disampaikan dengan sangat jelas. Saya akan ke pertanyaan berikutnya tadi ya. Nah, mengenai hukum Pareto tadi silakan dicari Vilfredo Pareto ya dari Italia, menggunakan prinsip 80-20 tadi. 20/80 artinya 20% yang kita lakukan akibatnya 80% ya. 2 orang di rumah bisa positif, maka bukan COVID ya, maka yang lain, jumlah anggota keluarga lain juga akan jadi ikut positif dan bahagia. Itu hukum Pareto ya, Vilfredo Pareto.